Manusia kebanyakan, kata Allah, sedikit hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hamba Allah bersyukur. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj, baginda Nabi melihat wanita lebih banyak masuk ke dalam neraka ketimbang laki-laki. Kenapa? Mereka tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Supaya kita pandai bersyukur, lihat orang yang lebih susah daripada kita. Ya, makan minumnya, kehidupannya. Jangan melihat orang yang lebih nikmat daripada kita. Maka nanti kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan Yaumiddin sebagai hari perhitungan dan balasan. Mujahid mengatakan bahwa itu adalah hari ketika tak seorang pun dapat memberi manfaat atau mudarat bagi yang lain. Masing-masing memikirkan dirinya selamat atau enggak. Sabar menghadapi ujian, termasuk masa sulit bersama gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian pengaruhnya Ibnu Katsir menjadi rujukan utama dalam tafsir sunnah. Ulama paling banyak dikutip dalam kajian tafsir dan hadis, otoritas ilmiah di dunia Islam sampai saat ini, ya. Nah, kemudian kita mengenal tafsir Ibnu Katsir, ya. Judul kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim, ya. Kemudian metode penafsirannya, ya, metode Ibnu Katsir adalah tafsir bil ma'thur, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian perkataan para sahabat dan juga perkataan para tabi'in, sehingga tafsirnya sangat kuat, terpercaya dan bersumber langsung dari nas. Kemudian keistimewaan tafsir Ibnu Katsir, ya, sebagaimana di awal juga saya sebutkan, berpegang pada dalil sahih, tidak banyak pendapat lemah atau kisah-kisah Israiliyat, menjelaskan bahasa, makna dan sebab turunnya ayat, menyebutkan pendapat para ulama klasik dengan ringkas dan teratur, banyak digunakan sebagai utama dalam kajian tafsir di dunia Islam. Nah, struktur penyajiannya Ibnu Katsir biasanya menyebutkan ayat, menjelaskan maknanya secara bahasa, menampilkan hadis dan athar sahabat, menyimpulkan makna ayat, menyebutkan faidah atau hukum yang bisa diambil. Nah, kelebihan dibandingkan tafsir lain, lebih pendek dari Tabari tetapi lebih lengkap dari Jalalain, ya. Kemudian mudah dipahami tetapi tetap ilmiah, menggabungkan tafsir, hadis dan sejarah dengan sangat rapi, ya. Nah, ini juga terdiri dari 30 juz tafsir ini. Nah, kita nanti membahas juga yang ditahqiq oleh Dr. Sami bin Muhammad Salamah. Ya, ada juga yang 8 jilidnya. Kemudian juga ada yang sampai 15 jilidnya dan sebagainya. Kemudian manfaat mempelajari tafsir Ibnu Katsir, memahami Al-Quran dengan cara para sahabat, mendapatkan tafsir yang paling aman dan otoritatif, mengetahui dalil-dalil sahih tentang setiap ayat, menghindarkan dari penafsiran sesat atau menyimpang, ya. Ada juga penerbit Darus Sunnah dan Ummul Qura, terdiri dari 10 jilid dalam tafsir beliau, ya. Ada juga yang setiap jilid sehingga menghasilkan 30 jilid setiap satu juznya. Nah, kemudian beliau menyelesaikan penulisan ini, ada yang menyebutkan sekitar 10 sampai 12 tahun, ya, penyusunan, ya, penuh dengan keberkahan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memasuki surat Al-Fatihah,
ya yang biasa kita baca. Nah, diantaranya nama-nama surat Al-Fatihah. Surat ini memiliki banyak nama. Di antaranya surat Al-Fatihah artinya pembukaan Al-Quran, dan juga pembuka salat kita. Ya, kemudian nama lain Al-Fatihah namanya Ummul Kitab, induknya kitab, karena mengandung inti ajaran Al-Quran. Kemudian As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang setiap rakaat, ya. Kemudian juga sebagai asy-syifa, penyembuh, menjadi ruqyah dan doa penyembuh. Alhamd, karena dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita enggak sah manakala kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Suatu ketika juga ada sahabat yang mengunjungi sebuah tempat di sebuah wilayah, ada di antara mereka yang tersengat penyakit, ya. Kemudian siapa yang bisa membantu akan diberikan bantuan lah, kira-kira begitu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini berdoa kepada Allah juga sekaligus membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah ini bisa menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sakit baca Al-Fatihah. Kemudian juga berdoa kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan izin Allah bisa disembuhkan. Makanya kalau kita ada sakit, fa idza maridtu fa huwa yashfin, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Kita datangkan kepada Allah Subhanahu wa taala dulu, lalu nanti ikhtiar kita ke dokter, berobat dan sebagainya. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah juga sebagai syifa, penyembuh, baik lahir maupun batin. Ya, fisik kita yang sakit ataupun batin kita yang kurang baik, ya, maka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Ya. Makanya kita ajarkan anak-anak kita, minimal kita mengajarkan anak kita Al-Fatihah. Kalaupun kita sibuk ataupun belum bisa mengajarkan surat-surat yang lain yang panjang, minimal ajarkan anak-anak kita suratul Al-Fatihah. Ya, diperdengarkan, dibacakan, ditalakikan, dicontohkan, ya. Jadi 17 kali dibaca surah Al-Fatihah, dan kalau bisa sampai beliau wafat anak-anak kita membaca Al-Fatihah, pahalanya terus mengalir diberikan kepada orang tuanya, ya. Kita juga terus belajar memperbaiki bacaan kita, ya. Nah, tidaklah sahabat ini melewati ayat-ayat Allah kecuali mereka sudah hafal ayatnya, kemudian juga sudah dipahami, kemudian diamalkan, lalu diajarkan, baru dipindah ke ayat-ayat berikutnya, ya. Nah, tempat turunnya Al-Fatihah ini mayoritas ulama berpendapat Makkiyah, diturunkan di Mekah. Sebagian mengatakan Madaniyah, namun pendapat Makkiyah lebih kuat, sebelum Nabi hijrah, turunnya di Mekah. Nah, kedudukannya surat yang paling agung dalam Al-Quran. Surat yang paling agung dalam Al-Quran, wajib dibaca dalam setiap salat, ya. Kemudian dijadikan doa utama bagi seorang hamba, permintaan hidayah atau petunjuk. Nah, secara sekilas isi pokok surat Al-Fatihah tentang tauhid rububiyah, Allah Tuhan seluruh alam, tauhid uluhiyah, hanya kepada Allah kita beribadah, tauhid asma wa sifat, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang,
pemilik hari pembalasan, doa meminta hidayah, inti kebutuhan terbesar manusia. Kemudian jalan orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai atau sesat. Nah, keutamaannya hadis sahih bahwasanya Al-Fatihah adalah surat terbesar dalam Al-Quran. Menjadi ruqyah penyembuh penyakit. Tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah, ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki ayat per ayatnya tafsir suratul Fatihah, ya. Di antara keutamaan surat Al-Fatihah ini, surat ini adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah sahih dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abu Sa'id bin Al-Mu'alla bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan ajarkan kepadamu satu surat yang merupakan surat paling agung dalam Al-Quran, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah as-sab'ul mathani, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala Ibnu Katsir ay abtadi'u qiraati wa a'mali bi dzikrismillah mutabarriqan bismihi musta'inan bihi subhanahu mu'tarifan annahu al-malik wal mu'ti wal mani', ya. Wa qad ikhtalafa al-ulama fil basmalah hal hiya ayatun min kulli surah am ayatun mustaqillah unzilat lil fasli baina suwar. Fadhahaba asy-Syafi'i wa jama'atun min ashabihi ila annaha ayatun min awwalil Fatihah, wa huwa ra'yul Imam Ahmad fi ihda ar-riwayatain anhu. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Malik wa jama'atun minas salaf ila annaha laysat ayatan minal Fatihah bal unzilat lil fasli bainas suwar. Wa amma qawluhu ar-Rahmanir Rahim fahuma ismani min asma'illah al-husna yadullani ala si'ati rahmatihi wa syumuliha li jami'i khalqihi fid dunya wa khasatan bil mu'minina fil akhirah. Jadi surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah, terdiri dari 7 ayat menurut kesepakatan ulama. Ia adalah surat pertama yang lengkap diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW di Mekkah, dan merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla berkata, Nabi SAW, maukah aku ajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Beliau menggandeng tanganku, lalu ketika hendak keluar aku berkata, wahai Rasulullah, engkau berkata akan mengajariku surat yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau bersabda, Alhamdulillah Rabbil Alamin, itulah as-sab'ul mathani, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepada aku. Kemudian Ibnu Katsir berkata, maksudnya aku memulai bacaan dan amal dengan menyebut nama Allah. Ini tafsir basmalah, ya. Mengambil berkah dari namanya, memohon pertolongan kepadanya, mengakui bahwa dialah pemilik, pemberi dan penahan segala sesuatu.
Para ulama berbeda pendapat tentang basmalah, apakah ia merupakan ayat dari setiap surat atau hanya ayat yang turun untuk memisahkan antar surat. Imam Syafi'i rahimahullah dan sebagian ulama berpendapat bahwa ayat dari awal Al-Fatihah, sementara Abu Hanifah, Malik dan sebagian salaf berpendapat bukan bagian dari Al-Fatihah, melainkan ayat pemisah antar surat. Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama Allah yang mulia, menunjukkan keluasan rahmatnya yang mencakup seluruh makhluk di dunia dan khusus bagi orang beriman di akhirat. Nah, kita juga dalam Quran berinteraksi dengan Quran sebagaimana waktu lalu saya sampaikan, usahakan dalam kondisi suci. La yamassuhu illal mutahharun. Kemudian juga kita adabnya membaca ta'awuz. Ta'awuz adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian juga kita membaca bismillah. Ada yang menyebutkan masuk dalam surat ataupun di luar surat, ya. Kalau kita kebiasaannya kita ketahui dimasuk dalam bagian daripada surat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam belajar juga kita akan mendapatkan kemudahan, keberkahan manakala diawali dengan baca bismillah. Makan minum penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dulu baginda Nabi kesulitan dalam mempelajari Quran. Ya, disuruh baca oleh malaikat Jibril alaihissalam, Iqra. Kemudian Nabi menjawabnya, ma ana biqari, saya nggak bisa baca, sampai 3 kali. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan buru-buru. Setelah Nabi menguasai Quran dengan mudahnya, dengan hebatnya, amanahnya dan luar biasanya, karena diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar rumah mencari nafkah, baca bismillah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, dimudahkan mencari rezekinya, menuntut ilmu. Minum karena haus, kalaupun dia haus minum, maka hausnya hilang. Lapar dia makan, maka laparnya hilang. Tapi nggak dapat keberkahan dari Allah, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bismillah diminum, alhamdulillah ditutup, bahkan 3 kali seperti sunnah Nabi, maka air yang ada di dalam tubuh kita yang melindungi kita dari perbuatan dosa. Allah yang melindungi kita, Allah yang menjaga kita dan bernilai pahala. Minumnya berpahala, aktivitasnya berpahala, apalagi berinteraksi dengan Quran, ya, penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka aktivitas kita segala sesuatunya dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan ucapan alhamdulillah, ya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ya, langsung masuk ke dalam tafsirnya, pemahamannya, yaitu memuji Allah dengan menyebut sifat-sifat kesempurnaannya. Makanya kita kalau dalam doa, ya, kita minta ampun kepada Allah, akui kesalahan kita, bersalawat kepada Nabi, kemudian memuji Allah dengan membaca Asmaul Husna atau dengan sesuai kebutuhan kita. Agar dimudahkan rezeki, baca Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Fattah dan sebagainya. Nah, ini tidak ada pujian kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman itu saat mendapatkan nikmat, maka kita harus mengucapkan alhamdulillah. Selain kita bersyukur kepada Allah,
dengan melakukan amal saleh, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rezeki kepada kita kalau kita berbagi di jalan Allah dengan harta kita. Ucapkan alhamdulillah, ya, maka kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala aktivitas kita. Jadi sebelum kita doa, bacalah Asmaul Husna. Ada yang 99 atau menyesuaikan, sehingga doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebut ke sifat-sifat kesempurnaannya disertai rasa cinta dan pengagungan. Segala pujian yang terjadi di masa lalu, sekarang maupun yang akan datang, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah. Makanya kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah jamin Allah tambahin. La in syakartum la azidannakum. Manusia kebanyakan, kata Allah, sedikit hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hamba Allah bersyukur. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj, baginda Nabi melihat wanita lebih banyak masuk ke dalam neraka ketimbang laki-laki. Kenapa? Mereka tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Dan kita harus bersyukur kepada Allah dan juga kepada orang tua kita. Barang siapa yang syukur kepada manusia, termasuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia 40 tahun banyak-banyak bersyukur. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Bagaimana caranya supaya kita pandai bersyukur? Lihat orang yang lebih susah daripada kita, ya, makan minumnya, kehidupannya. Jangan melihat orang yang lebih nikmat daripada kita, maka nanti kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga banyak-banyak ibadah, banyak-banyak meninggalkan maksiat dan dosa. Nabi bahkan bersyukurnya dengan banyak ibadah menyebabkan kakinya bengkak. Ya, kenapa? Nabi padahal udah dijamin masuk surga, diampuni dosanya, dia ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Para nabi dan rasul sekali diberikan kesusahan, kesulitan, semakin bersabar, semakin dikasih kenikmatan, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah. Mengakui nikmatnya. Kalau kita berbuat dosa, ngakui dosa kita, Allah ampuni. Kemudian mengakui kenikmatan Allah yang berikan kepada kita. Nikmat itu akan hilang manakala nikmat itu berasa saat itu nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sakit, ya. Makanya kebanyakan manusia dua hal yang lupa. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang melupakannya. Pertama as-sihah, sehat, wal afiyah, siha wal faragh, kesehatan dan waktu kosong. Bahkan dalam hadis yang lain, ightanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara ini akan datang kepada kita. Syababaka qabla haramika. Mudakmu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskinmu, luangmu sebelum sibukmu, sehatmu sebelum sakitmu, hidupmu sebelum matimu. Ntar ada saatnya. Ada saatnya sibuk, ada saatnya sakit, ada saatnya macam-macam hal, ya. Maka maksimalkan ibadah kita, aktivitas kita bernilai ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat Allah ini begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, rezeki itu ada 4. Rezeki yang paling rendah kekayaan, saya tambahkan kekuasaan, itu yang paling bawah, nomor 4. Yang ketiga, rezeki sehat wal afiat. Makanya sehat kita gunakan untuk ibadah, bukan malah maksiat dan dosa. Harta dikumpulkan dari yang haram, dikeluarkan buat yang haram. Harta dicari yang halal, dikeluarkan untuk yang halal. Tubuh yang diberikan sehat oleh Allah gunakan untuk ibadah.
jauhi maksiat dan dosa, tanda syukur kita kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah tuh nggak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian tingkatan berikutnya adalah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak saleh dan salehah. Kemudian paling tinggi, paling agung adalah mendapatkan ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Maka kita berdoa kepada Allah agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengakui nikmatnya, merendahkan diri kepadanya. Ya, semakin kita merendah kepada Allah, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mentaatinya. Ya, mentaati perintah Allah. Doa kita cepat dikabulkan, dua syaratnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi, cepat merespon panggilan Allah, melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tandanya gitu kita syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Aktivitasnya berkah, pujian kepada Allah. Kemudian Rabbil alamin bermakna pemilik, penguasa, pengatur, pendidik, pemberi. Dialah Allah Subhanahu wa taala, pemberi nikmat, pemelihara seluruh makhluk, ya. Kemudian kata al-alamin mencakup semua selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pencipta langit, bumi dan semua yang ada di antaranya. Itu namanya Rabbul Alamin. Keutamaan memuji Allah ditegaskan dalam hadis sahih Muslim, sesungguhnya Allah ridha kepada hamba yang makan sesuatu lalu memujinya atasnya, atau meminum sesuatu lalu memuji atasnya. Makanya aktivitas kita supaya berkah, baca bismillah, dia akhiri dengan alhamdulillah yang kita baca setiap hari, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian juga segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini kita harus pahami nih. Oh, maksud ayat ini begini, ayat satunya, ayat duanya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ya, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi ini adalah dua nama Allah yang agung dari Asmaul Husna. Allah memiliki Ar-Rahman. Ar-Rahman itu diberikan kepada siapapun di muka bumi. Ada orang yang mencari nafkah, dia bukan orang beriman. Ada juga mereka yang menuntut ilmu, dia juga bukan sujud kepada Allah, tapi Allah berikan kepada dia asalkan dia serius, sungguh-sungguh, kemudian juga kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, ya, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Siapapun Allah berikan. Bedanya kalau orang beriman mencari yang halal, mungkin orang kafir menghalalkan berbagai cara dan sebagainya. Itu rahmannya Allah. Kalau rahim khusus diberikan kepada orang beriman, apalagi nanti di akhirat. Allah punya 9, Allah memiliki 100 rahmat, kasih sayangnya yang dituangkan, diturunkan ke muka bumi cuman satu doang. Selebihnya 99 rahmatnya Allah ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tuh? Jaraknya, bedanya, jauhnya dan sebagainya. Kenikmatan orang di muka bumi itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang seluas langit dan bumi, diberikan kepada orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian menunjukkan keluasan rahmat Allah dan kesempurnaan kebaikannya. Ar-Rahman artinya dia yang rahmatnya meliputi seluruh makhluk di dunia, baik mukmin maupun kafir, ya. Ar-Rahim artinya dia yang rahmatnya khusus di akhirat bagi orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bahkan di dunia aja orang beriman, orang bertakwa, Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan yang sangat mudah.
Allah tutupi aibnya, diganti dengan pahala, nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Allah berikan keberkahan dari langit dan dari bumi bagi hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama salaf mengatakan Ar-Rahman adalah nama yang menunjukkan sifat zat, rahmat yang menyertainya selamanya. Ar-Rahim adalah nama yang menunjukkan sifat perbuatan rahmat yang diberikan kepada makhluk. Dalam hadis dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah berfirman, "Aku adalah Ar-Rahman, aku menciptakan Rahim dan menamainya dari namaku. Siapa yang menyambungnya, aku sambung hubungan dengannya. Siapa yang memutusnya, aku putus hubungan dengan dia." Ya, jadi saat kita berjalan menuju Allah, Allah terbang menghampiri kita. Saat kita lari menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin dekat lagi. Jalan Allah lari, kita lari Allah terbang. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Ini juga surah Al-Fatihah, dialog antara kita dengan Allah. Allah menjawab keinginan kita, ya, Allah mengabulkan keinginan kita dan sebagainya. Kemudian Malik Yaumiddin, ya, Malik Yaumiddin, raja hari pembalasan, ya. Maliki dibaca oleh Al-Asim, Al-Kisai dan Ya'qub dengan menambahkan alif, Maliki. Sedangkan qiraah lainnya membacanya tanpa alif, Malik. Keduanya benar, ada Malik, ada Malik. Keduanya benar, Allah adalah pemilik dan raja sekaligus. Raja di hari pembalasan, ya, raja di atas raja dan sebagainya. Pemilik, Malik adalah yang menguasai seluruh urusan dan bebas menentukan segala ketetapan. Pada hari itu tak seorang pun memiliki kuasa. Raja hari pembalasan, raja adalah yang memiliki kerajaan, kekuasaan dan perintah yang mutlak. Udah nggak ada lagi raja nanti, ya. Saat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, ya, semua itu dibawa Allah Subhanahu wa taala. Hari pembalasan Yaumiddin maksudnya adalah hari kiamat, di mana manusia dibalas sesuai dengan amalnya. Jika baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Banyak sedikit Allah balas. Orang yang amalnya banyak mudah masuk ke surga. Orang yang ringan amalnya banyak dosanya dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Mengejar rahmat Allah dengan cara beramal. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Dalam ayat yang lain Allah juga menyampaikan kepada kita, innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Siapa yang datang kepada Tuhannya dengan memikul dosa, maksiat, fa inna lahu jahannam. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, enggak hidup enggak mati, disiksa terus. Wa may ya'tihi mu'minan. Siapa yang datang kepada Tuhannya qad amilas salihati, bukan hanya iman tapi dibuktikan dengan amal saleh, fa ulaika lahumud darajatul ula. Dia akan dinaikkan derajat yang istimewa. Jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Dia akan dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan atas apa yang mereka lakukan di dunia. Mereka mensucikan hatinya, jiwanya dari perbuatan dosa, banyak-banyak melakukan amal, ya. Jadi kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, rajanya hari pembalasan. Ya. Ya, itulah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan Yaumiddin sebagai hari perhitungan dan balasan.
Mujahid mengatakan bahwa itu adalah hari ketika tak seorang pun dapat memberi manfaat atau mudarat bagi yang lain. Masing-masing memikirkan dirinya selamat atau enggak. Manusia itu wafat kemudian dibangkitkan oleh Allah, kemudian dikumpulkan pada mahsyar, enggak ada yang pakai pakaian dan enggak ada yang saling menatap, yang ada hanyalah dirinya selamat atau enggak. Ada orang yang keringatnya sampai mata kaki, sampai kemudian juga sampai dada, bahkan ada yang tenggelam karena keringatnya yang jaraknya dekat 1 mil dengan matahari. Nah, ini ada orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemimpin adil, orang yang infak tangan kanannya, kirinya enggak tahu, kemudian pemuda yang tumbuh taat kepada Allah, hati yang terpaut dengan masjid dan sebagainya. Nah, ini mereka yang akan dinaungi, dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian pada hari itu kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, pada hari itu manusia berdiri di hadapan Allah, ya, di hadapan Allah Rabb semesta alam. Nih, ada kisah dari artis, ya, beliau yang sudah wafat waktu lalu, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dia banyak melakukan maksiat dan dosa, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah beliau dalam keadaan kritis, ya, sulit mengungkapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dibantu sama yang lain. Kondisi yang sangat kritis, ya, dan itu sangat menegangkan, menakutkan. Nah, ini beliau yang mengalami. Kemudian juga kalau di internet ada yang komentar, saya juga pernah mengalami seperti ini, yang mungkin mengalami seperti yang sekaratul maut lah, tapi masih Allah selamatkan. Susah dan sulit untuk menyampaikan, menyebut nama Allah susah, orang sebagaimana kebiasaannya. Alhamdulillah Allah masih berikan panjang umur, menyebabkan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan, ya. Maka banyak-banyak melakukan amal, banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apalagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang amalan kita nanti ditimbang. Mana banyakkan kebaikan atau keburukan, transparan semuanya ketahuan. Nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang dilebihin. Allah ini maha adil, Allah ini maha pemaaf, Allah ini maha baik, ya. Setiap kebaikan kita nggak ada tuh Allah balas sekali, nggak ada. Minimal kebaikan kita Allah balas 10 kali lipat. Di dunia, di akhirat ada yang 700 kali lipat. Ada lagi kayak puasa wajib maupun sunnah, pahalanya tanpa batas, nggak kebatas. Itu namanya puasa wajib maupun sunnah, karena dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, pahalanya banyak. Orang yang berbuat dosa baru niat nggak dinilai dosa, bahkan dia tobat dapat ampunan, Allah ganti pahala. Bahkan juga ini saudara kita yang tertimpa musibah, ya, kalau dia sabar, dia ikhlas, ya, maka Allah ampunin dosa dia. Dan itulah hidup. Selama kita hidup, selama itulah kita diuji. Nih, ya, kalau kita husnuzon kepada Allah, rezeki Allah udah tentuin, musibah Allah udah tentuin, nggak ada yang ketukar. Mau rezeki nggak ketukar, musibah juga nggak bakal ketukar. Dan orang sesuai dengan kesanggupannya dia, Allah nggak akan membebani seorang kecuali kesanggupannya dia. Semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Semakin ringan, Allah ringankan ujiannya. Dan pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian merasa pasti masuk surga sebelum diuji seperti umat terdahulu. Allah melihat siapa yang berjuang, siapa yang ikhlas, membedakan orang beriman, orang kafir, munafik. Nah, hebatnya orang beriman, kata Nabi, saat diuji dia sabar. Saat dia dikasih nikmat, dia bersyukur. Itulah kehidupan. Mau enak terus ya di surga. Di dunia begitu. Siapa yang paling ikhlas, siapa yang sabar. Ada orang diuji dengan kenikmatan, jatuh dia. Ya Fir'aun, ya Qarun, ya kaum Ad, kaum Tsamud, ya Haman. Ada orang diuji dengan kesusahan, jatuh dia. Allah menguji.
Bukankah orang yang paling disayang oleh Allah ujiannya paling berat? Para nabi dan rasul tuh asyaddun nas al-bala, paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala karena saking sayangnya dengan kita, kata Ibnul Qayyim itu, kita kalau nggak ada ujian dunia, miskin amal ntar di akhirat, amalnya dikit. Kalau hanya mengandalkan wajib sunnah ibadah kita itu dikit. Tapi dengan ujian yang berat, pahalanya gede. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, pahala yang tanpa batas. Allah meninggikan derajatnya. Itu istimewa. Makanya saudara kita doakan, Allahumma ajrahum fi musibatihim wa akhlif lahum khairan minha. Ya Allah, balas dengan yang lebih baik lagi, diberikan kesabaran, keikhlasan. Harus sabar responnya. Kemudian kalau nikmat dia bersyukur, nggak boleh kufur nikmat. Allah tenggelamkan, Allah hancurin, Allah ilangin. Kalau dia bersyukur, Allah tambahin. Kalau dia sabar, Allah kasih pahala. Kemudian yang dahsyatnya adalah Allah ampunin dosa. Dia masih dosa, Allah uji lagi, dosanya hilang lagi, dosa sampai dia datang kepada Allah, dosanya udah nggak ada. Di antara hikmah orang yang sakit saat menjelang menghadap Allah, supaya dosanya diampunin dulu. Dosanya udah diampuni, amalnya banyak, di saat itulah Allah memanggil dia. Allah redha, dia pun juga redha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu betapa rahman dan rahimnya Allah tuh kepada kita. Kita salah, tobat, Allah ampunin. Kemudian juga kita melakukan kesalahan, Allah uji, Allah ampuni dosa kita. Kita melakukan amal, pahalanya dibalas oleh Allah banyak banget. Berarti ada orang masuk ke dalam neraka, keterlaluan tuh manusia. Dosanya bener-bener. Nah, ada 3 tingkatan lah, nanti yang akan datang masih jauh, soal Al-Baqarah dan sebagainya. Bagaimana orang beriman merespon Quran. Dia mendengar, sensitif, takwa kepada Allah, jauhi maksiat dan dosa, istiqamah, berasa ada perubahan dalam dirinya. Kemudian bagaimana orang kafir menutup dirinya dari hal yang kesombongan, kemudian tidak mau menerima hidayah Allah, Allah tutup hatinya. Quran dan hadis gak nyampe ke telinganya. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dikasih nasihat gak dikasih nasihat, sama aja dia. Kemudian orang munafik justru dikasih ayat Allah penerang hidayah, dia makin jauh. Dia ngaku beriman, sesungguhnya dia tidak beriman. Nerakanya lebih dasar lagi daripada orang kafir. Kafir dari awal kelihatan, munafik nggak jelas dia. Ngaku beriman padahal dia bukan beriman. Ngaku orang yang melakukan perbaikan padahal dia ngerusak. Nggak sadar dengan kesalahan dan dosanya. Nauzubillah min dzalik. Maka semua kalau kita mengetahui apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita, itu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Misalnya nih, Allah sayang kepada hambanya, Allah kasih sakit, Allah kasih ujian, hartanya hilang, keluarganya ada yang wafat. Supaya apa? Dikembali kepada Allah. Kalau udah dengan cara itu masih gak mau kembali dengan Allah, dengan cara apa lagi? Allah menyadarkan kita. Yang ngeri adalah istidraj. Istidraj adalah saat kita melakukan dosa berkali-kali, mau narkoba, mau berzina, mau mabok, mau kemudian juga korupsi, Allah biarin, Allah kasih sehat, Allah kasih banyak rezeki, poya-poya puluhan tahun nggak diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti langsung disiksanya di alam kubur, apalagi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tobat udah nggak diterima, mati nggak diterima, di akhirat udah nggak diterima, minta maaf kepada orang juga udah wafat, ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang terakhir, pada hari itu manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga salah seorang dari mereka tenggelam dalam keringatnya sampai setengah telinganya, ya, sesuai dengan amal ibadahnya. Lalu bagaimana amal ibadah kita? Kita tampilkan atau kita sembunyikan? Kalau Anda bisa sembunyikan, itu kebiasaan salafus saleh karena khawatir riya. Tapi kalau sudah melewati namanya bab riya, maka amalannya boleh ditunjukkan kepada yang lain supaya sebagai fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita,
Allah ampuni segala dosa kita, kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan istiqamah husnul khatimah insyaallah. Baik, insyaallah kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, semakin hari semakin sensitif kita dengan ayat Al-Quran, menyebabkan iman, ilmu, amal kita meningkat, dan dosa kita semakin hari kita jauhkan, dan istiqomah hingga husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.